teman-teman, gabung lagi di Kasino Podcast Kabar Sidi Sono. Dan hari ini kita masih bersama dengan co-host saya yang spesial, yaitu Ical. Hai semuanya, balik lagi bersama saya hari ini. Co-host spesial banget hidup gue kayaknya. Ya. Special edition co-host. Ya, karena kan co-host yang lain biasa aja. Dela, Dava, biasa. Kalau gue kenapa ya bang? Spesial. Martabak gue. Karena cuma ada di episode-episode tertentu. Oh gitu. Nah, seperti episode hari ini. Nah, bagus ya nyambung ya. Bagus. Mas MC ya dulu ya? Sampai sekarang masih. Cuma jawabnya kurang. Oh iya. Boleh kontak loh Bang Pelik di Instagram. Ya? Butuh job. Di momen spesial ini masih dalam suasana Natal dan akhir tahun. Iya. Nah, Ical kemarin sempat bertanya kepada saya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, karena kan memang mungkin kita udah kenal lama ya. Udah. Dan dia banyak sekali pertanyaan. Nah, gue punya ide, kalau daripada lu nanya sama gue gini, Ical nggak dibayar, mendingan lu nanya gini di Kasino Podcast, udah dibayar, kita jadi tonton seluruh orang, kita ngedukasi juga. Oh gitu. Tapi pertanyaan gue masalahnya banyak yang aneh-aneh nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Indonesia ini banyak yang aneh kok. Sebenarnya nggak aneh sih. Ini hanya kisaran-kisaran pertanyaan yang biasa, yang tabu, yang nggak pernah ditanyain orang. Tabu. Tabu. Is it tabu? Dan tak layak untuk diperbincangkan. Oh bukan. Itu acara sebelah. Mohon maaf. Jadi, gue ada beberapa pertanyaan seputar dengan hal-hal mistis, goib, horor dan semacamnya. Hal-hal spiritil. Hil-hil spiritil. Kita mesti bikin podcast pakai bahasa ini, bagus tuh. Hil-hil spiritil. Ya, oke. Apa tuh yang bisa saya bantu? Oke, sebelum gue tanya, gue ngerokok dulu boleh? Boleh, silakan. Boleh. Oh, lu gulung dulu biar tato lu kelihatan? Iya. Ngaku aja deh. Enggak juga, karena Oh, ini enggak. kan bentuknya V-neck. Jadi kalau dia jatuh, kesannya kayak gak enak banget. Oh, gue kira lu biar tato gue banyak. Pemirsa nih, ini gitu. banyak kok, udah ngeliat tato saya. Oh, sombong sekali Anda. Udah banyak yang ngeliat. Udah, tahu ini. Oke. Coba yang di dalam sini dia nggak tahu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama, Mang. Oke. Apa tuh? Dan kan gue tahu lu selama ini lu kenal berhubungan dengan hal-hal seperti itu kan. Makanya ada beberapa hal pertanyaan yang akan gue tanyain. Yang pertama adalah tentang hantu. Oke. Hantu. Tentang hantu. Tentang kuntilanak. Oh, oke. Kita Tentang pernah tuh bahas kuntilanak. soal kuntilanak juga. Oh iya. Kasino Podcast. Oke, sekarang pertanyaannya, gue nggak akan pertanyaan ribet-ribet. Pertanyaannya kenapa kuntilanak pakai daster, Mang? Kenapa baju dia panjang? Semua orang tahu kita mati dia apain? Iya, udah. Dibungkus doang. Dibungkus kain kafan, dipocongin. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba jadi daster, sulap. Kenapa tiba-tiba Nah, daster? kenapa pakai daster putih, rambutnya diurai? Iya. Kenapa? Jadi sebenarnya sih ini simpelnya karena ketika memahami dunia spiritual ya, itu semacam kayak what your eyes want to see. Jadi apa yang lu mau lihat ke mereka akan jadi apa. Dan sebenarnya semua ini kan pasti ada awalnya. Nah, ada awalnya. Ada awalnya. Benar. Kita nggak tahu tahun kapan. Ya mungkin pasti dimulai dari zaman sebelum inilah gitu, sebelum ramai lah nih perkotaan. Betul. Ada sosok hantu perempuan pakai daster atau pakai baju putih, rambutnya kebenaran dia adalah orang yang berambut panjang, dia mati dengan rambutnya panjang dan dia begitu kayak diperankan oleh almarhumah Susana kan, film Sundol Betul. apa segala macam. Nah, ini melekatlah wujud ini melekat nih ke otak semua orang gara-gara ini, akhirnya dibikin film apa segala macam. Terus dibentuklah bahwa kuntilanak adalah sesosok perempuan yang rambutnya panjang, bajunya daster atau baju cuma long dress begitu aja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau yang mungkin teman-teman di sini ada yang anak indigo atau apa, mereka sudah melihat dan saya pun sudah lihat itu tidak dalam bentuk selalu itu. Gitu. Dan bentuknya ya memang ada yang pakai kardigan, ada. Serius lu, Bang? Pakai kardigan ada, pakai baju yang sedikit modest ada, yang pakai bikini gue pernah ada, gitu. Kuntilanak juga jenisnya, rambutnya pendek, ada yang bondol ada.
Mungkin dia ini kali ya, Lines ya, Nek. Oh. Rambutnya pendek. Yang Bon nggak pertanyaan gue. Tadi gue ngutip dia ngomong ada yang pakai bikini. Iya, dia ada. biasanya mati lagi ngapain? Ya nggak tahu ya, mungkin karena tenggelam di laut atau apa gitu. Oh gitu. Tapi memang ada penampakan itu. Gitu. Jadi nggak selamanya long dress. Nah, orang mau lihat long dress, ya orang terpatri di otaknya bahwa kuntilanak begitu. Kuntilanak tuh bentuknya begitu, makanya nongol begitu. Ketika dia melihat sosok itu, yang di otak dia, apalagi dia bukan orang spiritual ya, ya dia bisa mempertahankan penglihatan objek yang ini. Dia melihat ini ya sosok yang apa yang dia mau, ya gitu loh. Gitu loh, pakai long dress, rambutnya panjang, matanya hitam gitu. Atau kalau perlu perutnya belakangnya ada bolong gitu. Karena dia nonton sudah bolong gitu. Jadi bagaimana lu melihat ininya? Bagaimana lu melihat apa yang sudah terpatri di otak lu tentang sosok ini apa ya itu gitu aja. Oke. Kalau pengen bayang kayak Iwami Kami gitu. Bisa. Tergantung lu aja otak lu kemana. Kalau otak lu jorok, kuntilanak lu jadi jorok. Jorok, iya benar. Kuntilanak brafur idol gimana? Iya. Nggak enak dong. Nah, lu bayangin aja tuh siapa kayak, iya kan? Iya. Sesuai dengan otak lu deh. Tapi tetep aja dikunci. Tetep aja di ngambang. Anyep, dingin lagi. Nah, anyep, dingin, pucet. Nah, lu makan dah tuh. Nah, Mang, masih ngomong di kuntilanak lagi. Oke, seru nih. Ada juga yang katanya kuntilanaknya merah, Mang. Ini udah pernah dibahas. Kenapa itu? Jadi ini singkat aja deh, singkat ceritanya. Ini udah pernah dibahas di Kasih Podcast waktu itu sama Mbak In. Intinya bahwa jika ini penuh dendam, dia meninggal dengan penuh dendam atau dipakaikan baju itu, maka dia akan jahat dan bisa membunuh. Gitu. Oke. Jadi dia penuh dengan kemarahan. Gitu. Oke, kita lanjut dari Mbak Kun sekarang ke Mr. P. Bukan, itu jadi yang lain ya. Ambigu ya. Bukan. Kalau anak-anak tongkrongan bilangnya genocop. Pocong dibalik genocop. Genocop. Oh iya. Genocop. Sabi kan? Sabi. Genocop kita bilangnya. Genocop. Nah, kenapa pocong jalannya lompat-lompat, Mang? Nah, ini sebenarnya kan nggak semuanya lompat gitu. Ada beberapa. Ada yang terbang. Ada yang zigzag ada yang melayang begini ada gitu. Jadi nggak selalu loncat. Kalau orang yang benar-benar ngerti spiritual dan pernah melihat mereka itu nggak selalu loncat. Cuma sekali lagi itu dia kembali ke jawaban pertanyaan pertama. Apa yang lu mau lihat? Ya jadilah itu. Gitu. Kalau lu merasa dia loncat-loncat ya jadilah loncat-loncat. Gitu. Oh gitu. Bukan karena dia dikafanin kakinya nggak bisa kebuka makanya dia loncat. Enggak. Dia udah berbentuk spirit. Ngapain dia masih loncat-loncat? Tapi ada beberapa yang memang loncat-loncat ya karena keterikatan dia kepada bentuk. Karena memang dia diikat ya dia begitu. Gitu. Dia loncat-loncat. Gitu. Tapi ada yang nggak loncat ada. Terus kenapa dulu ada rumor kalau pocong tuh ketemu minta bukain? Itu ada semacam apa? Tali pocongnya. Beberapa makhluk gaib ini kan deceive ya. Mereka kadang-kadang menyerupai sesuatu, terus menggoda atau ngisengin orang dengan. Kalau gue bilang itu sih part of ngisengin orang aja gitu. Kalau mereka tolong bukain dong, gini-gini. Padahal enggak. Dan ini kan cerita yang udah turun-temurun. Kalau dibilang dari pengalaman gue pribadi dan teman-teman gue yang di supernatural sih nggak pernah sih ngalamin ketemu pocong yang minta dibukain itunya nggak ada. Nggak pernah. Nah ada juga tentang pocong yang bilang ada yang perempuan ada yang laki. Kalau perempuan wangi, kalau yang laki bau. Mungkin kenapa sih? Mungkin yang lain. Kalau yang laki bau kenapa? Mungkin ya yang laki mantan wota mahi ke komori. Bau matahari. Dia kebanyakan wibu kayaknya. Iya, pocongnya bau matahari gitu. Iya, kenapa ya? Ada, lu pernah dengar kan? Pernah. Ini sih kayak cuma bercandaan orang aja sih. Sebenarnya mau laki mau perempuan sih tetap aja dia begitu. Bau ya wangi, bau ya bau. Kebanyakan sih ya karena memang tadi gue bilang ketika dia meninggal minyak wangi yang dekat dengan dia hanya minyak ngawar dan kolonyet, ya udah melekatnya itu aja. Dua itu.
Jadi nggak mungkin bisa Davidoff wanginya gitu atau Zara wanginya. atau Dior Sauvage gitu. Dia nggak mungkin. Chanel No. 5 Okay. nggak ada yang begitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya gue pernah denger tuh, makanya kalau kuntilanaknya wangi perempuan tuh. Nggak ada. Kuntilanaknya bawa apa enggak? Kalau bawa laki tuh yang nempel sama lu gitu. Sama kan? aja wanginya semua minyak mawar. Ya namanya mahit ya. Semuanya juga baunya sama gitu. Sama. Nggak ada beda, ini wanginya nggak ada. Sama aja. Oke, udah jelas ya guys. Iya, dia nggak mungkin tuh kalau wangi pakai Dior, pakai AP, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, emang dia pakai endorsan, nggak juga. Apa dia wangi pakai Scarlett, nggak? Wangi Chanel No. 5 nggak ada yang bisa juga. Enggak ya? Oke, lanjut kita emang. Nah tadi udah ke Kunti, ke Genocop. Gue pengen ke yang bocah nih. Bocah. Tuyul. Lu Ini. tahu semua anak meninggal kan pasti misalnya gitu. Iya. Udah punya rambut, Iya. ya kan? Kenapa botak? Nah ini kan hantu legendaris lah di Indonesia ya. Kenapa botak dan pakai popok? Nah itu sebenarnya sih gini, mereka ini penelitian gue ya, penelitian gue pribadi, orang lain terserah, itu keyakinan mereka. Penelitian gue pribadi kalau khusus untuk makhluk ini, jadi gini, tuyul ini sebetulnya adalah mereka tuh semacam bangsa atau kayak ras. Jadi di dalam gaib ini ada rasnya. Nah, ras tuyul ini adalah memang berbadan kecil, dia botak kayak gitu-gitu. Botak semua nggak? Ada yang rambutnya dikuncir, ada yang panjang, ada yang pendek, ada. Cuma memang rasnya itu dia pendek. Oke. Mau dewasa, orang tua, anak kecil pun dia udah memang ukurannya segitu. Ketika dia terlahir sebagai jadi itu makhluk, bukan berarti anak kecil? bukan. Oke. Ketika dia terlahir sebagai makhluk itu, dia ukurannya memang segitu. Nah, menentukan dia tidak kecil atau tidaknya adalah kelakuannya. Gitu, Cal. Jadi kelakuannya. Kalau misalnya dia udah dewasa ya kelakuannya nggak kayak gitu, yang main yuyu lah apa, enggak. Kalau dia masih kecil, dia kelakuannya gitu. Jadi memang dia ya ukurannya cuma standar berapa sih? Standar anak-anak SD lah. Berapa ya standar anak? Mending standar anak umur balita 5 tahun, 6 tahun yang udah bisa jalan. Oke. Nah, segitu deh tinggi. Segini deh, inget gue. Nah, itu dia memang satu ras bangsa di alam gaib itu, dia satu ras itu. Segitu semua. Segitu semua, mau gede, mau kecil, mau tua, badannya segitu aja nggak berubah-berubah. Cuma terlihat dari wajah aja gitu. Kalau dia tua ya dia kelihatan tua banget. Dia dewasa kelihatan dewasa, masih anak-anak mukanya masih anak-anak. Dan dari kelakuan dia, kalau yang dewasa ya dia nggak iseng, kalau yang remaja ya masih kecil ya dia iseng gitu. Jadi nggak selalu botak gitu. Oke, jadi nggak selalu botak tapi memang semuanya kecil. Iya, dia ras. Jadi bukan setan. Oh anak kecil mati jadi tuyul, emang bukan. Memang rasnya, ras di alam gaib rasnya itu, ras tuyul itu. Oke, jadi gitu guys. Jadi bukan berarti botak, bukan berarti kecil. Bukan berarti dia anak kecil, tapi emang badannya aja yang Iya, segitu. rasnya. Bangsa dia emang ada itu bangsanya. Siap. Oh jadi gitu ya. Ada yang gendut nggak? Ada yang kurus gitu? Ada. Ada yang gemuk? Oh ada. Gitu. Iya, ada. Ada yang gemuk, ada yang kurus. ada. Ada, tapi badannya nggak berubah. Dia segitu aja. Tingginya segitu Standar aja? semua sama tingginya. Standar semua sama. Kalau bilang lo dia tingginya adalah 60 cm, ya udah semua 60 cm. Sama kayak peri. Peri itu tinggi 15 semua. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Cuma dia terlihat siapa sosok pemimpinnya adalah dari aura. Kalau peri ya, kita bicara peri, beda sama tuyul. Oke, jadi itu peri sama ya? Berarti sifatnya adalah dia punya bangsanya sendiri juga? Peri punya bangsa sendiri. Tuyul dia punya bangsa sendiri. Oke, udah jelas ya guys. Nah sekarang gue mau coba balik lagi ke hantu perempuan. Hantu perempuan yang suka ditakutin emak-emak di kala maghrib. Karena takut anaknya hilang. Oh, Alias wewe gombel. Si Wewe. Iya, Mbak Wewe ini. Enak ya nyebutnya. Sosok ini sebenarnya diciptakan juga. Diciptakan oleh pemikiran manusia Di sendiri. pemikiran manusia sendiri untuk menakuti anak-anak supaya jangan keluar Maghrib-maghrib. Apalagi waktu itu kan zamannya masih zaman dulu ya. Ini kan cerita dari zaman kuno. Zaman kuno. Ya memang ada. Dalam artian ada orang ngelmu. Jadi sosok ini dia makan anak kecil ada. Oh ada. Ada. Atau bangsa makhluk
ini di alam gaib ini makhluk ini memang ada bangsanya. Nah dia memang suka nyulik anak-anak kecil gitu. Oh gitu. Tapi beneran itu dia punya pepaya gede banget. Oh, Pepaya. oh maksudnya cece ya? Iya, cece. Cece-nya. Ya. Cece. Banyak orang menggambarkan perwujudan dia begitu, tapi apakah selalu perempuan, Mang? Tidak. Laki juga ada. Laki juga berpepaya besar. Nggak berpepaya besar maksudnya dia. Dia tumor dong ya. dia maksudnya wujudnya maksudnya laki-laki gitu. Kalau berpepaya kita panggilnya. Berpepaya kan oke, dia cewek gitu kan. Cewek. Kita bisa bilang dia ya wowonya yang cowok gitu. Kayak gitu. Tapi ini sih udah apa ya? Ya kepercayaan aja sih. Sekarang pun nggak masalah tuh anak-anak maghrib-maghrib pada ke mall, pada masih main di taman gitu. Jadi cuma kayak supaya anak-anak takut aja sih. Kalau memang dulu ada ya udah, zaman dulu udah berlalu sih gitu kalau kata gue. Nah, berhubung tadi dengan yang maghrib itu keluar. Kenapa sih Mang maghrib nggak boleh keluar? Kenapa maghrib nggak boleh? Dan gue juga pernah dengar ada namanya sandekala. Ya, nah, memang itu gimana tuh? Ini kalau ini mohon maaf, gue tidak bisa, kapasitas gue menjawab, gue takut salah karena memang berhubungan dengan agama tertentu. Versi lo lah. Kalau misalnya kenapa kalau versi gue lebih kayak ya anak kecil sudah saatnya di rumah dalam artian makan, belajar. Ya kalau ini kan di kampung-kampung kan belajar ngaji atau dia ngerjain PR atau apa. Memang saat sore itu maghrib itu ya udah nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja. Nah kalau peralihan antara kayak dunia manusia dan dunia ini lagi tipis garisnya gitu. Nah, kalau itu memang iya, karena kan memang jam 6 sore itu waktu itu. Dan gue pernah denger ada yang kayak gitu juga tuh. Bukan masalah kena wewe. Kalau yang masalah yang sering gue hadapi sebagai konsultan spiritual adalah anak ini kesambet. Jadi karena ketempelan. Jadi dia badannya tiba-tiba sakit, rohnya diculik sama makhluk kekuatan tertentu, sehingga dia kayak orang bengong, malamnya nangis, menjerit, kayak nggak karu-karuan. Ya itu salah satu yang ditakutkan itu sebenarnya. Yang lebih ditakutkan daripada wewe adalah itu, kesambet sebenarnya. Karena memang tadi benar lu bilang ada pergantian alam dari alam halus ke dari dunia manusia tuh kayak udah kayak lagi merge gitu lah ya. Udah mulai dulu di tengah-tengah itu anak itu pasti kesambet gitu. Apalagi yang dia punya proteksinya lemah, anak ini itu gampang banget kena. Oke. Jadi sebenarnya Wewe Gombel tuh juga ciptaan pemikiran kita sendiri. Ciptaan pemikiran sendiri juga memang mungkin zaman dulu ada orang yang belajar ilmu jadi itu. Dan menjadi itu. Gitu. Dan ada yang cowok ternyata, gue baru tahu faktanya. Ada yang cowok. Ada. Tapi nggak berpepaya ya. Wowo Gombel. Tapi nggak beneran enggak. Penyebutan namanya kita bercandain, tapi memang ada wujud yang lakinya ada. Oke, bukan Wowo Gombol ya? bukan. Ada yang laki. Dan nggak berpepaya juga ya? Nggak berpepaya. Kalaupun dia ada, mungkin bermangga dia. Banyak dong. Iya. Takut. Oke, kita lanjut ya guys ke hantu selanjutnya. Ke rumor mistis selanjutnya. Iya. Gue mau ke yang tadi udah kecil tuh, Yul, sekarang lebih kecil lagi. Oke, apa tuh? Ada yang lebih kecil lagi? Jelangkung. Oh, jelangkung. Kalau jelangkung sih asalnya dari mana sih awalnya yang lu tahu? Asalnya sebenarnya ini kan permainan zaman animisme. Ketika itu orang-orang ingin sekali berhubungan dengan roh nenek moyang. Mereka menggunakan sarana-sarana inilah, jelangkung, apa segala macam, yang apa Ouija board, terus udah gitu yang Charlie apa segala macam. Itu adalah cara manusia untuk bisa berkomunikasi dengan roh nenek moyang sebenarnya zaman dulu itu. Cuma disalahgunakan, bersamaan waktu disalahgunakan, dibuat manggil yang bukan-bukan. Akhirnya memang dipanggillah yang tidak-tidak. Nah, sebenarnya kalau jelangkung ini kan di luar dari tuyul, kuntilanak, segala ini nggak termasuk. Dia itu murni karena sebab memang ada makhluk gaib yang disebut makhluk astral itu memasuki objek ini dan dibuatlah sesuatu yang aneh-aneh inilah itulah. Bisa dibuat nanya-nanya juga. Kalau spiritnya baik, spiritnya jahat, waduh, habis lo bisa diteror sama dia, nggak kelar-kelar. Karena ketika kita memanggil itu, kita membuka portal gaib. Ketika portal ini dibuka, itu nggak cuma yang baik keluar, yang jahat juga yang ikut keluar. Bukan jahat lah, lebih tepatnya licik. Yang licik ikut keluar gitu. Jadi yang kalau
masuk yang buruk ya udah jadinya lu diteror. ngikut lah sama diri lu. Jangan macem-macem berarti guys. Makanya di film-film itu memang ada benernya yang film jelangkung lah, film apa yang berhubungan dengan teknik-teknik ini, Ouija apa segala macem. Ya ujung-ujungnya mereka nggak. Karena awalnya mereka untuk komunikasi. Yes. Gitu. Kalau sampai mati nggak, itu kan kadang-kadang film aja. Tapi kalau dibuat gila ya. Dibuat gila. Karena makhluk ini mereka tidak bisa membunuh. Kayak di film-film lu cekek itu nggak bisa. Dia menggunakan objek lain untuk lu ikut ke alam dia. Ya apa? Gila. Dia mainin mental. Makanya orang bunuh diri, orang segala macam kecelakaan gitu. Karena memang dia kan bikin lu yang aneh-aneh. Bikin halu, bikin apalah segala macam. Wah, kaget akhirnya dia meninggal gitu. Tapi dia tidak bisa kayak nggak bisa. Oke. Nah, lanjut lagi ke benda yang lebih kecil lagi daripada... Ada lagi, tenang. Ada yang lebih kecil lagi. Jangan bilang setan semut. Bukan, jenglot. Oh, oke. Jenglot asalnya dari mana? Kenapa bisa ada benda ini yang bentuknya kayak kakek-kakek kadang kan? Dan kecil dan katanya bisa terbang-terbang. Oke. Ini sebenarnya apa? Bentuknya sifatnya sama kayak jelangkung kah sebagai medium atau emang itu makhluk? Bukan. Jadi kepercayaannya gini ya, karena